Di balik sunnah ada kejayaan. Yahluku sunnah kama yahlukul amal, kama yahluku saubul khaliq. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Berapa? 100. والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. Di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi meriwayatkan hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan mematikan kalian semuanya. Wala jaa'a biqaumin yudhnibun, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum yang selalu berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha taala, lalu Allah mengampuni dosa mereka dengan istighfarnya. Yastaghfirunallah, lalu mereka memohon istighfar, fayaghfira lahum, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi memang manusia ini makhluk yang tidak sempurna. Mereka penuh dengan dosa-dosa. Tetapi janganlah berputus asa, tetaplah selalu memohon istighfar dan meminta ampun kepada Allah. Jadi hamba itu tugasnya selalu minta ampun kepada Allah. Maka ketika orang menjalankan sholat 5 waktu, di dalamnya ada istighfar, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka sholat termasuk pengampunan dosa. Termasuk minal mukaffirat, salasun minal mukaffirat, 3 perkara termasuk bagian daripada penghapus dosa. Kasratul khuta ilal masajid, yang pertama adalah memperbanyak melangkah menuju masjid. Kemudian yang kedua, al-wudu' indal makarih, berwudu. Isbahul wudu' fil makarih, menyempurnakan wudu di waktu yang sangat dingin. Jadi walaupun air kondisi dingin, tetap dia berwudu dengan sempurna. Kemudian intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat sebelum salat. Ini amalan-amalan istimewa. Intidharus shalah ba'da shalah, kasratul khuta ilal masajid, isbahul wudu, menyempurnakan wudu, memperbanyak melangkahkan kaki menuju masjid, nunggu sholat sebelum sholat dengan istighfar. Jadi sholat kita itu harus ada waktu, nunggu sholat sebelum sholat agar kita mudah khusyuk. Kalau orang itu sebelum sholat sudah ada waktu nunggu sholat, maka nanti sholatnya mudah khusyuk. Sehingga sholat ini tidak dengan ketergesa-gesa, tapi sholat dengan penuh khusyuk, penuh dengan renungan syukur ditolong oleh Allah untuk sholat. Maka wa yustahabbu dukhulus sholati bin nasyat, disunnahkan mengerjakan sholat itu dengan semangat.
Fa innallaha dhamma al-munafiqina biqaulihi ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Allah SWT mencela, Allah tak suka dengan orang-orang yang bermalas-malasan di dalam sholat. Itu termasuk bagian daripada sifatnya orang munafik yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Wa fil khabar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda Nabi bersabda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Wa annahu kana yusalli qabla al-asri 4 rakaatin. Dan baginda Nabi biasa mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu bainahunna taslimi, 4 rakaat yang dikerjakan Nabi sebelum asar itu beliau mengerjakannya dengan memisah salam setiap 2 rakaat. Jadi maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat sebelum asar. Waruwi annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, rahimallahu mra'an, semoga Allah sayang kepada seseorang, shalla arba'an qabla al-asri, yang selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Doanya Nabi untuk orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar, didoain agar disayang Allah, agar dirahmati Allah. Maka sholat-sholat sunnah juga dipentingkan. Di samping menjaga, menyempurnakan sholat fardu, maka ditambah dengan menyempurnakan sholat sunnah sebagai ibadah tambahan. Maka sholat sunnah itu dikatakan nawafil, ibadah tambahan, untuk menambal kekurangan yang terjadi di dalam ibadah fardu. Maka nanti akan ditambal, disempurnakan kekurangannya tadi dengan ibadah sunnah. Maka dalam agama ini tidak ada amal wajib, melainkan di balik amal wajib itu ada amal sunnah. Tidak ada amal wajib, melainkan di balik amal wajib ada amal sunnah. Misalnya, sholat yang wajib itu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu sholat ini wajib. Maka selain 5 waktu sholat ini adalah amal-amal sunnah, sholat-sholat sunnah. Ustadz, penyebab malas ngaji itu apa? Seluruh perkara kebaikan yang kemudian menjadikan seseorang itu malas, maka disebabkan bidzambin asabahu, sebab dosa yang dia kerjakan. Jadi banyak istighfar saja. Maka dalam keterangan di dalam kitab Hayatus Sahabat disebutkan ucapannya sahabat, lau anna qulubakum tahurat lam tamulla min zikrillah, kalau hati kalian bersih, mesti kalian lam tamulla min zikrillah, tidak akan bosan, tidak akan malas zikir kepada Allah, tidak akan malas ngaji, tidak akan malas sholat. Kalau itu malas, maka pertanda hatinya kotor, hatinya tidak bersih. Inna likulli shay'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Sesungguhnya setiap segala sesuatu ada pembersih, dan pembersih hati adalah zikrullah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajr rak'ataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannata ma'as sabiqin. Baginda Nabi bersabda, man barang siapa sholat qoblal fajri rakaataini, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh maksudnya sesudah azan subuh, sebelum fardu subuh, kerjakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu. Wa qabla dzuri dan 4 rakaat, wa qabla dzuri arba'an, dan mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Wa ba'daha arba'an, dan selepas zuhur sesudah zuhur 4 rakaat. Wa arba'an qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Dakhalal jannah, pasti ia masuk surga. Ma'asabiqina, masuk surga bersama as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Masuk surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, mendapatkan ridha Allah. Wa rawahu Muslimun fihi la tada'u rak'atail fajri, la tada'u rak'atail fajri, sekali-kali jangan kalian tinggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Wa in taradatkumul khail, wa in taradatkumul khail, meskipun kalian diinjak oleh kuda, yakni kuda milik musuh yang kafir, tetapi tetap lakukanlah 2 rakaat sebelum subuh itu meskipun kalian berkendara atau berjalan kaki dengan cara yang rukuknya dengan isyarah, walaupun kalian kondisi khailul adu minal kufar, akan diinjak oleh kuda-kuda musuh kafir. Jadi walaupun berada dalam kondisi bahaya, saking pentingnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka la tada'u raka'atail fajr, jangan tinggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking menunjukkan, ini hadis ini menunjukkan betapa pentingnya 2 rakaat sebelum subuh. Maka dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasanya man shalla qabla subhi raka'atain wa qara'a bi alam wa alam lam tusibhu alamun abada. Siapa orang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lalu rakaat pertama membaca alam nasroh, sesudah membaca Fatihah membaca alam nasroh laka sadrak, kemudian rakaat kedua membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam tusibhu alamun ba'dahu abada, maka dia tidak akan terjangkit macam-macam penyakit. Jadi ini ini resep supaya kita sehat. Resep supaya kita sehat diantaranya adalah menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah Fatihah dalam rakaat pertama membaca surat alam nasroh, rakaat kedua setelah Fatihah membaca alam ta'aruf. Setelah selesai salam, assalamualaikum, maka baca 3 kali. Apa itu? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, Tuhannya Nabi Muhammad, selamatkan saya dari api neraka. Itu doanya setelah salam dari 2 rakaat sebelum subuh.
Ini suatu perkara yang banyak orang tak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak cari tahu. Kalau nggak cari tahu ya nggak tahu. La ilaha illallah al-ma'bud illallah. La ilaha illallah al-ma'bud illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-ma'bud illallah. La ma'bud illallah. La ma'bud, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Tiada yang berhak disembah selain Allah maksudnya tiada yang bisa kita dimintain melainkan hanya Allah. Berharap hanya berharap kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man shalla raka'ataini, barang siapa mengerjakan salat 2 rakaat, bi ayyi salatin kan, dia mengerjakan salat di mana saja, fi khala'in, di tempat yang sepi, ay fi mahalli khalin, yaitu di tempat yang sepi, minal adamiyyin, dari pengawasan manusia, bihaitsu la yarahu illallah, yaitu dia mengerjakan sholat di mana di tempat itu tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat Allah, kutiba lahu bara'atu minan nar, maka ditulis baginya terbebas daripada api neraka. Jadi maksudnya ini sholat sunnah kita kerjakan di tempat yang sepi. Maka rumah kita siapkan tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Bangun malam, tempat yang sepi, masuk di ruangan, matikan lampu, kemudian setelah ambil air wudhu, ambil baju yang bersih, menghadap kiblat, matikan lampu, menghadap kiblat, kemudian sholat. Fi makanin, ay fi mahallin khalin minal adamiyyin, la yarahu illallah wal malaikatu, kutiba lahu bara'atun. Siapa orang yang mengerjakan sholat di tempat tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah dan malaikat-malaikat Allah, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dia dicatat, ditulis terbebas dari api neraka. La ilaha illallah, masya Allah. Ya, ini seperti ini terus disampaikan terus. Jangan pernah bosan bicara kebaikan. Kebaikan ini semakin disampaikan. Man shalla rak'ataini fi khalin, ay fi mahallin khalin minal adamiyyin, bihaitsu la yarahu illallahu wal malaikatu, kutiba lahu bara'atun minan nar. Man, barang siapa shalla rak'ataini, mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, fi khalin, fi mahalli khalin, di tempat yang sepi, minal adamiyyin, dari pengawasan manusia, ay bihaitsu la yarahu illallah, yaitu tempat itu tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah, malaikat dan malaikat-malaikat Allah, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dia terbebas dari api neraka. Semoga termasuk kita. Semoga termasuk kita.
La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat ay sabatat lahul jannata bi fadlih ay sabatat lahul jannatu bi fadlihi ta'ala bila hisabin ay bila munaqashatin fihi. Rasulullah bersabda, ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin, tidaklah seorang hamba mengerjakan sholat di rumah yang gelap, biruku'in tamin dengan rukuk sempurna, wa sujudin tamin dan sujud yang sempurna, la wajabat lahul jannah, melainkan surga wajib baginya, bila hisabin, masuk surga tanpa hisab, ay bila munaqashatin fihi, yaitu tanpa adanya interogasi mengenai dirinya, tanpa pengecekan malaikat terhadap amal, masuk surga tanpa hisab. Minimalnya setiap arahan-arahan agama yang sunnah bukan yang wajib kita kerjakan sekali, minimalnya sekali. Syukur-syukur selepas sekali bisa berkali-kali. Berkali-kali itu namanya istiqamah. Di rumah-rumah kita ini harus kita hiasi dengan amal-amal, dengan zikir, ibadah-ibadah yang sunnah. Ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat ay sabatat lahul jannatu bi fadlihi ta'ala bila hisabin ay bila munaqashah fihi. Barang siapa mengerjakan sholat di tempat yang gelap, lampunya dimatikan, tempat yang gelap, mengerjakan sholat di rumahnya di tempat yang gelap dengan rukuk sempurna, sujud sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya surga tanpa hisab. Insyaallah. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات بحيث لا تراه الناس فقد برئ من النفاق والكفر والبدعة والضلالة. Man barang siapa sholat 4 rakaatin, mengerjakan sholat 4 rakaat bihaitsu la tarahun nas, di tempat di mana tempat itu tidak ada manusia yang melihatnya, faqad bari'a minan nifaq, maka Allah bebaskan dia dari sifat munafik, dibebaskan dari kekufuran, dari bid'ah, dari kesesatan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Insyaallah. Alhamdulillah. Menjelang maghrib ini masih ada waktu 1 jam. Apa kabar semuanya? Ustadz, cara agar tidak terlalu cinta dunia bagaimana Ustadz? Ya latihan. Apa-apa itu latihan. Harus bisa. Cinta dunia itu bukan terus tidak mengambil dunia, bukan tidak kerja. Cinta dunia itu bukan terus tidak boleh punya dunia yang banyak. Bisa jadi orang tidak memiliki dunia tapi cinta dunia, tamak dengan hartanya orang lain. Itu namanya cinta dunia. Dia tidak punya dunia tapi pengen dunianya orang, cinta dunia. Ada orang banyak dunianya tapi tidak terkesan dengan dunianya, justru ingat perintah Allah sehingga dunianya bisa manfaat untuk kebaikan. Jadi dipahami cinta dunia itu gimana. Cinta dunia itu letaknya bukan di perbuatan, letaknya di hati. Orang itu cinta dunia, nanti bisa kalau dia tidak punya, tamak dengan hartanya orang lain, sehingga dia mengganggu dengan mengambil harta orang, termasuk cinta dunia. Maka di zaman Nabi ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Walaupun hartanya banyak, tapi dunia tidak membuat mereka, Abdurrahman bin Auf, mencintai. Sehingga mudah. Tanda orang cinta dunia itu pelit.
Tanda orang tidak cinta dunia itu mudah berbagi dengan orang. Maka orang yang dikasih oleh Allah, maka dia harus ngasih kepada hamba Allah. Namanya terima kasih. Dia telah menerima pemberian dari Allah, lalu kemudian dia mengasihi hamba-hamba Allah. Namanya terima kasih kayak gitu. Gimana? Alhamdulillah.